Translator, Wave Literatur Editor, Wave Literatur. Setelah menerima bantuan rahasia dari Xiao Yan dalam bentuk obat penyembuhan berjumlah besar, meskipun klan Xiao tidak menyebarkan berita ini, namun mereka diam-diam sudah mulai menyiapkan serangan balik terhadap klan Jialai. Peristiwa yang terjadi di aula klan dirahasiakan oleh Xiao Zhan dan ketiga tetua. Segala sesuatu tentang obat penyembuhan telah dibagi berdasarkan skala tertingginya. Tak seorang pun dari anggota klan boleh membocorkan hal ini keluar. Jika ada seseorang yang ketahuan membocorkan informasi ini, maka orang itu harus dihukum sesuai dengan aturan klan. Seiring dengan diamnya klan Xiao, sikap klan Jialai pun menjadi semakin arogan. Tanpa menahan diri, mereka menggunakan segala macam trik dan tipu daya untuk menarik semua pelanggan dari pasar klan Xiao. Bahkan menghadapi hal ini, klan Xiao pun tetap diam. Melihat klan Xiao hanya memperhatikan dalam diam, beberapa kelompok kecil yang bersekutu dengan klan Xiao pun menjadi kecewa dan diam-diam mulai siap untuk bergerak melindungi diri mereka sendiri. Dengan suasana yang sedikit berbeda dari biasanya, 2 hari yang tenang telah berlalu. Berganti dengan hari yang cerah dan cuaca yang menyenangkan, pasar klan Jialai terasa panas dan ramai seperti biasanya. Di jalan utama, orang-orang terus bergerak seperti air. Di kios penjualan, kembalinya serbuk musim semi, terdapat kerumunan orang yang lebih besar. Suara teriakan, omelan, dan baku hantam berkumpul di satu tempat. Suara-suara yang memekakkan telinga itu terdengar begitu kencang. Di balik kios obat berwarna coklat tersebut, seorang penjual obat dari klan Jialai sedang memperhatikan tentara bayaran yang berdebat memperebutkan obat. Senyum di wajahnya terlihat sombong, dia paham dia memiliki keuntungan dengan menjadi satu-satunya pemasok obat. Jialaiku adalah anggota inti dari klan Jialai dan bertanggung jawab atas pasar yang paling populer di klan Jialai. Berdiri di lantai 2 ruang perjamuan, dari atas Jialaiku melihat ke bawah pada jalan besar yang penuh sesak. Wajah gemuk dan berminyaknya tampak dipenuhi senyum puas. Beberapa waktu belakangan ini, kembalinya serbuk musim semi, telah terjual jauh lebih banyak melebihi perkiraan awal klan Jialai. Melihat kondisi itu, mereka tergoda dengan keuntungan yang lebih besar, sehingga klan Jialai tidak lagi merasa puas dengan keuntungan yang didapat. Mereka pun kemudian menaikkan harga dari 100 emas menjadi 300 emas. Awalnya banyak tentara bayaran yang merasa muak dengan kenaikan harga ini, namun karena tidak ada lagi yang menjual, kembalinya serbuk musim semi, jadi mereka hanya bisa ribut dan mengeluh selama beberapa saat, sebelum dengan enggan menerima kenyataan bahwa mereka telah ditipu klan Jialai. Jialaiku bersenandung pelan dengan mata membentuk garis tipis dan berkata bahagia, bahkan jika kau tidak membeli obat ini, orang lain masih tetap akan membelinya. Jialaiku mengulurkan tangan pendek dan gemuknya untuk menghalangi sinar matahari, tidak sanggup bertahan di depan gudang. Dia menyeka keringat di dahinya sambil menggerutu, sial, hari ini sangat panas, sepertinya aku harus mengeluarkan beberapa semangat panas untuk mendinginkan malam ini. Touch, gadis muda yang sebelumnya itu sangat segar dan bergairah. Ketika ia teringat kegembiraan yang luar biasa dari tempat terlarang itu, Jialaiku lagi-lagi menyeka keringatnya, merasa sangat tak sabar. Namun tak lama kemudian alisnya tiba-tiba berkerut saat melihat kekacauan yang terjadi di pintu masuk. Sialan, bertengkar lagi. Para tentara bayaran itu, mereka semua berotot tapi tak punya otak. Apa mereka tidak tahu untuk memperbaiki barang-barang yang mereka rusak membutuhkan biaya? Jialaiku hanya bisa mengutuk sambil menatap kekacauan itu. Pasar klan Xiao juga mulai menjual obat penyembuhan. Tepat ketika Jialaiku tengah bersiap untuk mengirim penjaga demi menghentikan kekacauan, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jialaiku mendengar teriakan tiba-tiba ini,
lemak di seluruh tubuhnya bergoyang dengan hebat. Ekspresi di wajahnya pun tampak berubah. Namun, sesaat kemudian dia menyeringai dan berkata, sepertinya klan Xiao benar-benar tidak memiliki harapan lagi. Mereka benar-benar ingin mati dengan menggunakan metode seperti ini. Teriakan tersebut berhasil membuat jalan utama yang sebelumnya sangat berisik menjadi sepi, namun, ketika semua orang saling memandang satu sama lain dengan cemas, satu persatu, orang-orang yang ada di dalam kerumunan mulai mengutuk, "Sialan, aku sudah mengantri selama setengah hari. Jangan menggunakan cara kotor seperti ini untuk mendapatkan antrian." Sangat jelas jika orang-orang yang tengah berkerumun tersebut menganggap bahwa teriakan itu hanyalah sebuah teriakan untuk mengambil kesempatan demi menyerobot antrian. Lagi pula, selama ini trik seperti ini sudah sering digunakan. Setelah mengutuk, orang-orang ini kembali terburu-buru mengantri untuk mendapatkan kembalinya serbuk musim semi. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pikiran yang sama seperti ini. Sebagian kecil dari tentara bayaran yang muak dan lelah dari perlakuan sombong klan Jia Lai memutuskan untuk membuktikan teriakan tersebut. Setelah merasa ragu-ragu selama beberapa saat, mereka kemudian memilih untuk melangkah keluar dan menuju pasar klan Xiao. Dalam hati, mereka merasa setengah ragu dan setengah percaya. Sambil berdiri di lantai atas, Jia Lai Ku tetap menatap kerumunan orang di jalan utama. Dia tidak bisa menahan tawa bangga dan berkata, "Klan Xiao. Hei, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Nantinya di kota Wutan, klan Jia Lai akan menjadi satu-satunya klan besar. Masa kejayaan dari 3 klan yang berpengaruh. Hehe, hari-hari itu telah berakhir." Efek teriakan tadi di pasar yang sibuk ini ibarat seperti daun yang jatuh ke lautan luas, hampir tidak menimbulkan riak sedikit pun pada popularitas klan Jia Lai. Tapi tentu saja, hal itu hanya berlangsung sebentar. Setengah jam setelah teriakan tadi terdengar, beberapa pria kekar yang mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar klan Jia Lai. Mereka menerobos pasar dengan kasar, menabrak dan mendorong para penjaga. Dengan wajah gembira, mereka mengangkat botol giok hijau di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara sambil berteriak serempak. Selama beberapa saat, teriakan mereka menghentikan kebisingan pasar. Klan Xiao juga menjual obat penyembuhan. Teriakan kompak mereka membuat pasar menjadi hening seiring dengan tatapan semua orang yang tertuju pada sumber teriakan. Mereka tampak paham akan situasi yang terjadi. Salah satu tentara bayaran berbadan kekar yang baru saja menerobos, buru-buru melompat ke sebuah batu besar yang ada di dekatnya. Dengan suara "King", dia menarik pedang di sisinya sebelum menggertakkan gigi sambil mengarahkan pedang tersebut pada lengannya, menggores garis darah yang segar. Sambil mengangkat lengan berdarahnya agar dilihat semua orang, pria kekar itu membuka botol giok hijau dengan lengan satunya, kemudian cairan merah kental perlahan dituangkan untuk menutupi lukanya. Di bawah tatapan mata banyak orang, cairan merah kental itu menyerbu luka pada lengan tentara bayaran tersebut. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya menetes keluar, tampak melambat dan membuat banyak orang terkejut. Darah dari luka tersebut telah membeku dan membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan semua orang yang secara langsung melihat kejadian ini tiba-tiba menyala penuh semangat. Efek ramuan ini sangat cepat dan berguna dalam kondisi apapun. Ini adalah produk baru yang dijual di pasar klan Xiao dan disebut obat pembeku darah. Tidak hanya lebih efektif, tapi harganya juga separuh lebih murah dibanding kembalinya serbuk musim semi. Jadi apa lagi yang kalian tunggu? Apa kalian senang diperas seperti orang bodoh? Masih belum bubar. Tentara bayaran berbadan kekar itu mengangkat botol giok miliknya sembari membuka mulut dan tertawa kejam. Jalan utama menjadi sunyi.
Salah satu tentara bayaran yang baru saja masuk pasar menatap kosong pada botol hijau di tangan pria kekar itu. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari. Menatap bayangan orang yang mati-matian berlari meninggalkan pasar tersebut, kerumunan di tengah pasar sedikit goyah, sebelum kemudian mereka semua bergerak kacau, hingga langkah-langkah panik mereka yang tergesa-gesa keluar dari pasar membuat tanah terasa bergetar. Di atas batu, sebuah senyum yang tak terbaca muncul dari tentara bayaran kekar itu saat melihat kepanikan orang-orang. Ketika angin meniup pakaian pria kekar itu, lambang klan Xiao samar-samar terungkap. Setelah keributan besar terjadi, pasar yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Selain beberapa pedagang yang masih bengong di tempat kejadian, hampir tidak ada orang yang tersisa di jalan utama. Klan Xiao telah memulai serangan balik mereka. Saat mereka menatap jalanan utama yang sekarang kosong, pemikiran ini pun melintas di benak seluruh pedagang. Mereka saling bertukar pandang dan salah satu dari mereka mengangkat kepala menatap Jia Laiku. Saat itu, lemak gembira yang ada di tubuhnya telah hilang berganti dengan wajah yang tampak pucat pasi. Sementara itu, di pasar lain milik klan Jia Lai, situasi serupa juga terjadi. 80 alkemis Liu Xi. Suasana di aula yang terang itu terasa menyesakkan dan menindas. Di tengah aula terdapat sebuah meja dan di tengahnya tergeletak botol giok hijau kecil. Dari botol itu, samar-samar tercium aroma obat. Aula tersebut dipenuhi banyak orang. Dari pakaian mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah orang-orang penting klan Jia Lai. Jia Laiku juga berada di antara mereka. Di dalam aula, di sisi paling kiri, seorang pemuda berpakaian putih bersandar malas pada sandaran kursi. Sebenarnya, pemuda itu akan tampak cukup mempesona, jika matanya tidak sering dipenuhi nafsu, sehingga merendahkan citra dirinya sendiri. Sembari bersandar, salah satu tangannya tampak perlahan menyusup masuk ke dalam pakaian pelayan cantik di sampingnya. Meskipun di sekitarnya ada begitu banyak orang, sepertinya tak seorang pun tampak peduli dengan sikapnya yang tidak terkontrol itu. Pipi cantik pelayan itu sedikit memucat karena sikap vulgar pemuda itu, tapi dia bahkan tidak berani bersuara. Meski tubuhnya terus gemetar, tapi dia terlihat menahannya. Ini adalah obat pembeku darah yang tiba-tiba klan Xiao keluarkan dan karena obat ini, sekarang popularitas kita di pasar mulai menurun. Jia Laibi menatap botol kecil berwarna hijau di atas meja dengan wajah murung, bersikap seolah-olah dia tidak pernah melihat pemuda berbaju putih itu bersikap tak sopan. Bagaimana mungkin klan Xiao memiliki obat penyembuhan? Mungkinkah mereka juga telah berhasil mendapatkan seorang alkemis? Jia Laiao, yang sering bertengkar dengan Xiao Yan, melemparkan pandangannya pada pria berbaju putih di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Jia Laibi memicingkan mata tuanya yang keriput, ekspresi jelek terlihat di wajahnya, apakah ada yang ingat seorang alkemis misterius yang kita temui di rumah lelang? Saat itu, dia terlihat begitu menyukai klan Xiao. Jika obat pembeku darah ini dibuat olehnya, maka kita dalam masalah besar. Seperti yang mungkin kalian semua tahu, orang itu mungkin seorang alkemis tingkat 3. Mendengar alkemis tingkat 3 disebut, pemuda berpakaian putih itu akhirnya menghentikan tangannya yang sedang mengelilingi tubuh pelayan di sampingnya dengan enggan. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil itu lalu mengendus aromanya sebelum menuangkannya sedikit dan menggosok di antara jari-jarinya. Dengan sinis, ia menyimpulkan, seorang alkemis tingkat 3. Persetan. Obat pembeku darah ini memang lebih efektif dibanding kembalinya serbuk musim semi tapi berdasarkan kualitasnya, orang yang membuat ini tingkatnya lebih rendah dari aku. Obat ini memiliki efek yang lebih bagus karena keunikan resepnya. Keterangan ini
membuat semua orang menghela napas lega dalam hati. Jika klan Xiao benar-benar memperoleh bantuan dari seorang alkemis tingkat ketiga, maka klan Jia Lai mungkin akan habis. Dari pengalamanku, kemungkinan tinggi alkemis dari klan Xiao ini hanya seorang pemula yang entah bagaimana caranya berhasil meminjam resep ini dari dewa entah di mana untuk memproduksi obat pembeku darah ini. Di wajah pemuda berpakaian putih itu, hanya terdapat ketidakpedulian dan hinaan. Hehe, mampu menilai kemampuan pembuatnya dari sebuah botol kecil obat, Liu Xidage benar-benar sangat hebat. Jia Liao tersenyum dengan sedikit menyanjung. Ini hanyalah salah satu keterampilan dasar seorang alkemis. Setelah Liu Xi dipanggil dengan begitu banyak pujian, pemuda berpakaian putih sederhana itu menggelengkan kepalanya. Namun ekspresi senang jelas terlihat di wajahnya yang tidak berhasil disembunyikan dari rubah tua licik yang duduk di dekatnya. Meskipun kembalinya serbuk musim semi kalah dari obat pembeku darah dalam hal kualitas, perbedaan di antara keduanya tidaklah jauh. Alasan utama kenapa pasar kita kalah popularitas adalah karena kita telah menaikkan harga terlalu tinggi. Setelah kita mengevaluasi kembali harga kita, popularitas kita perlahan akan kembali, tapi menurunkan harga seperti sebelumnya akan menjadi tantangan. Lagi pula, obat pembeku darah ini pasti akan menarik banyak pelanggan. Sepertinya di kemudian hari, klan Xiao juga akan menjadi pijakan di pasar obat penyembuhan kota Wutang. Jia Laibi perlahan bergumam. Kembali mengevaluasi harga. Mendengar kata-kata ini, Liu Mu mengerutkan alisnya, tidak ingin menurunkan harga tiba-tiba karena ia sudah terbiasa dengan harga tinggi. Setelah melihat ekspresi wajah Liu Mu, Jia Laibi dalam hati mengutuk bagaimana bodohnya Liu Mu sebelum dengan patuh menjelaskan dengan tersenyum di wajahnya, Tuan Liu Mu, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, kita berhasil memonopoli pasar obat penyembuhan di kota Wutan, tapi sekarang, tidak lagi seperti itu. Maka kita perlu menurunkan harga untuk mendapatkan kembali popularitas kita. Liu Mu menggeleng enggan, sambil mengerucutkan bibirnya, dia berkata, lakukan apa yang kau inginkan, tapi ingat, bahkan jika kau menurunkan harganya, aku masih harus mendapatkan keuntungan sebanyak yang kita sepakati saat obat itu dijual dengan harga 300 emas. Mata Jia Laibi berkedut karena gumpalan kemarahan mulai memenuhi pikirannya. Dia menarik napas dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih memperlihatkan senyuman, namun tampaknya berubah sedikit dingin. Haha, tentu saja. Aku pasti akan membayar Liu Mu sesuai kesepakatan kita. Oke. Ekspresi puas nampak di wajahnya, Liu Mu mengangguk dan kembali pada tempat duduknya. Bahkan semakin kurang ajar dari sebelumnya, dia menyeret pelayan cantik itu ke atas pangkuannya. Tuan Liu Mu, kita tidak memiliki banyak stok, kembalinya serbuk musim semi lagi. Sebelumnya, saya sudah mengirim orang ke rumah lelang primer untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Saat dia sudah kembali, aku takut aku harus kembali merepotkan Anda. Jia Laibi tersenyum sebelum menambahkan, selain itu, kemarin saya berhasil membeli sepasang wanita ular gurun TGR yang berharga dan saya telah mengirim mereka ke kamar Anda. Ketika Liu Mu mendengar jika dia harus membuat obat lagi, ekspresi ketidaksabaran tampak jelas di wajahnya. Namun setelah mendengar dua kata, wanita ular, ketidaksabaran itu seketika berubah menjadi nafsu. Dengan api nafsu yang terbakar di matanya, dia mengangguk dan mengambil alih keadaan. Selama ada bahan yang cukup, ketua klan tidak perlu khawatir akan stok kembalinya serbuk musim semi. Saat melihat Liu Mu yang begitu mudah untuk dikendalikan, ujung bibir Jia Laibi berubah membentuk ekspresi jijik. Sambil dalam hati ia menyeringai, dengan pikirannya yang hanya dikendalikan oleh nafsu, selain mengerti alchemy, dia benar-benar tidak mempunyai kelebihan. Jia Laibi mencemooh dan menggelengkan kepalanya,
sambil mengangkat cangkir dengan kedua tangan ke mulutnya dan meneguk minumannya sebelum membahas topik yang paling Liu Mu sukai, urusan seksual, sambil tersenyum. Saat ia kembali berbincang ringan dengan Liu Mu, seorang anggota klan buru-buru menerobos masuk ke aula. Tak lama kemudian tiba di sisi Jia Laibi lalu menundukkan kepalanya dan berbicara di telinga Jia Laibi dengan nada berbisik. Dengan senyum di wajahnya, Jia Laibi mendengarkan laporan anggota klan tersebut, namun sesaat kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku. Kaca, suara cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur menjadi debu dan bercampur dengan teh yang kemudian mengaliri tangannya, menetes ke lantai. Rumah lelang primer yang malang itu, benar-benar berani bermain-main denganku. Dengan wajah penuh kemarahan, Jia Laibi tiba-tiba berdiri dan menggeram marah. Sebuah ki yang mengamuk tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya dan membentuk angin puyuh kecil yang mendesis di udara. Duduk paling dekat dengan Jia Laibi, Jia Laiao tiba-tiba merasa sulit bernapas karena ki mengagumkan yang dikeluarkan ayahnya membuatnya buru-buru mundur beberapa langkah. Dia kemudian berteriak cemas, "Ayah!" Teriakan Jia Laiao membuat Jia Laibi kembali tersadar. Wajahnya terlihat sedikit menegang sebelum dengan dingin dia duduk dan berkata, "Rumah lelang primer telah menolak untuk menjual bahan-bahan obat lagi pada klan Jia Lai kita." Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh aula menjadi gempar, semua orang saling menatap dengan cemas, tanda bahaya tampak muncul di wajah mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah rumah lelang primer selalu menjunjung netralitas mereka? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba memilih untuk menentang klan Jia Lai? Kulit Jia Laiku berubah pucat mendengar kata-kata Jia Laibi dan tubuhnya menjadi gemetar saat dia tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada dukungan yang cukup, siapa yang akan menjaga netralitas mereka dengan sia-sia? Jia Laibi berkata dingin dan mendengus sambil perlahan-lahan mendesah. Dia melirik ke arah Liu Si dengan keadaan menyesal karena kinya sebelum berkata dingin, "Aku takut jika klan Xiao terlibat dalam hal ini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat rumah lelang primer menolak menjual bahan-bahan obat pada kita kan?" Jia Laiao bergumam. Siapa yang tahu perjanjian apa yang mereka gunakan untuk mengendalikan rumah lelang primer? Jia Laibi membelai wajah tuanya dan tanpa tahu kenapa, rasa gelisah memenuhi hatinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan obat yang cukup, stok kembalinya serbuk musim semi kita akan cepat habis. Saat itu terjadi, akan jadi giliran kita mengalami pasar yang kosong. Jia Laiku berkata cemas. Jia Laibi menggertakkan giginya dan menjawab dingin, "Ada beberapa toko bahan medis yang masih berada di sisi kita. Pertama-tama kirim orang untuk membeli semua bahan medis yang mereka punya. Mereka pasti mendukung kita sebaik mungkin kali ini. Bahkan jika kemudian kita masih tidak bisa bertahan, maka pergilah ke kota-kota dan daerah lain untuk membeli bahan-bahan medis dengan harga tinggi. Aku tidak percaya bahwa pengaruh klan Xiao akan mencapai kota-kota dan daerah-daerah terdekat lainnya." Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jia Laibi mengambil cangkir teh lainnya dan menyadari jika tangannya gemetar. Sambil menelan mulut penuh air liur, Jia Laibi memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah klan Jia Lai telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Penterjemah, Wave Literatur Editor, Wave Literatur. Kehadiran obat pembeku darah, seperti petir, dengan cepat melahap lebih dari setengah pangsa pasar obat penyembuhan dan membuat klan Xiao tidak hanya memulihkan popularitas mereka, tapi juga berhasil mengungguli klan Jia Lai hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari setelah keluarnya, obat pembeku darah, klan Jia Lai pelan-pelan telah menurunkan harga, kembalinya serbuk musim semi, dan kembali ke harga awal. Namun, praktek curang yang dilakukan klan Jia Lai beberapa hari sebelumnya, telah membuat banyak tentara bayaran menampik penurunan harga tersebut,
sehingga pasar mereka pun tak bisa kembali ramai seperti sebelumnya. Namun karena kota Wutang berada dekat dengan tepi pegunungan binatang Magic, skala tentara bayaran yang dibutuhkan kota sangatlah besar. Selain itu, karena pegunungan binatang Magic juga penuh dengan bahaya, hal ini juga merangsang permintaan obat penyembuhan yang sangat besar. Karena itu, meskipun klan Xiao berhasil merebut lebih dari setengah pangsa pasar obat penyembuhan, klan Jia Lai tetap mendapat untung. Meski bila dibandingkan dengan sebelumnya, keuntungan yang mereka dapatkan telah menurun lebih dari setengahnya. Penjualan obat penyembuhan yang luar biasa ini telah jauh melampaui harapan klan Xiao yang baru merambah profesi ini untuk pertama kalinya. Setiap hari, pada pagi hari penjualan, obat pembeku darah akan segera diserbu oleh para tentara bayaran yang sudah menunggu sejak sebelumnya. Pada saat sore hari, semua obat penyembuhan telah terjual habis. Sehingga saat itu, para tentara bayaran yang gagal mendapatkan obat pembeku darah hanya punya pilihan, yaitu kembali ke pasar klan Jia Lai untuk membeli kembalinya serbuk musim semi yang kualitasnya lebih rendah. Berkat bantuan tidak langsung dari permintaan obat penyembuhan yang luar biasa dari tentara bayaran itu, klan Jia Lai nyaris berhasil bertahan dari pembalasan sengit klan Xiao. Namun, masa depan mereka pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang memiliki stok obat yang lebih banyak. Duduk di ruang pertemuan, Xiao Yan dengan tanpa daya menyaksikan Xiao Zhan, yang tidak bisa berhenti menyeringai. Sedikit mengalihkan tatapannya, dia melihat wajah ketiga tetua yang juga penuh dengan senyuman. Tawa konyol juga tak henti-hentinya terdengar di seluruh aula. Penyebab semua ini adalah karena stok serbuk pembeku darah yang Xiao Yan kirimkan dengan menyamar sebagai pria berjubah hitam. Haha, penjualan dari serbuk pembeku darah memang sangat gila. Seandainya tetua yang terhormat tidak mengirimkan setumpuk obat lagi, aku khawatir kalau gudang kita akan kosong sekarang. Xiao Zhan tersenyum sambil memegang botol hijau dengan kedua tangan dengan sikap seperti tengah memegang harta karun. Benar. Hanya dalam beberapa hari, popularitas pasar kita telah naik 2 kali lipat. Kerugian yang kita alami sebelumnya perlahan-lahan kembali pulih. Hehe, jika ditambah hasil penjualan dari obat penyembuhan, keuntungan yang kita peroleh beberapa hari terakhir ini sudah mencapai keuntungan sekitar 2 bulan dari penghasilan kita sebelumnya. Tetua pertama yang biasanya tenang kini tidak lagi mampu mengendalikan dirinya dan menjadi banyak bicara karena mendapat keuntungan besar ini. Kerutan di wajahnya yang sudah tua layaknya bunga krisan yang sedang mekar. Xiao Zhan tersenyum dan mengangguk. Sambil menolehkan kepalanya menghadap Xiao Yan yang duduk dan tampak sedikit bosan, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menegur, "Kau bocah brengsek, kau selalu menghilang ketika tetua terhormat itu di sini. Kenapa kau tidak bisa mengurangi kegiatanmu dan tetap diam di rumah?" Dimarahi seperti itu, Xiao Yan memutar matanya sambil berpikir tak berdaya, "Jika aku tidak berkeliling, dari mana kau bisa mendapatkan obat penyembuhan?" Ai, tetua terhormat itu terlalu murah hati. Untungnya, aku berhasil menanyakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kedepannya, kita yang harus bertanggung jawab untuk bahan-bahannya. Dia telah begitu banyak menolong klan Xiao. Jika kita terlalu serakah, aku khawatir dibanding menguntungkan justru akan lebih mencelakakan kita. Xiao Zhan bergumam sambil mengambil secarik kertas dari sakunya. Iya. Ketiga tetua cepat-cepat mengangguk mendengar perkataan Xiao Zhan. Jika bukan karena Xiao Zhan yang begitu cermat, mereka akan lupa mengenai hal ini. Tahu bagaimana caranya harus bersikap dalam menghadapi keuntungan yang sebesar itu, tidaklah buruk. Tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi ketua klan. Uji Yao Lao terdengar dalam hati Xiao Yan. Sambil menganggukkan kepalanya dan tersenyum, hati Xiao Yan merasa tenang.
Meskipun sementara ini dia bisa membantu klan Xiao secara material, namun bagaimanapun juga keberhasilan utama dari klan tergantung pada kemampuan pemimpinnya. Jika pemimpinnya adalah seseorang dengan karakter yang mengerikan, terlepas dari betapa hebatnya kemampuan Xiao Yan, maka dia tidak akan bisa membantu menyukseskannya. Namun, dari yang terlihat, tampaknya Xiao Zhan mampu menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ketua klan, para tetua, Nona Yafei dari rumah lelang primer menunggu di luar. Seorang anggota klan bergegas memasuki aula dan berbicara tepat ketika Xiao Yan memuji ayahnya dalam hati. Yafei. Mendengar perkataan anggota klan tersebut, Xiao Zhan terdiam sejenak sebelum buru-buru berkata, "Cepat, persilahkan dia masuk." Tidak lama setelah anggota klan tersebut pergi untuk menyampaikan pesan, seorang wanita yang anggun dan menawan perlahan nampak di pandangan mata mereka. Gumam tawanya juga mulai terdengar dan memenuhi aula. Haha. Ketua klan Xiao sepertinya sangat bangga pada kesuksesan klan akhir-akhir ini. Sambil menyandarkan kepalanya di kursi, Xiao Yan mengalihkan tatapannya ke arah pintu masuk utama dan sedikit tertegun saat matanya menangkap pemandangan yang menakjubkan. Di samping pintu masuk utama, berdiri seorang wanita dewasa yang tersenyum dengan mengenakan jubah merah. Ketat, gaun merah itu membungkus tubuh indahnya. Lekukan pinggangnya yang bergoyang berseri-seri dan tampak anggun dari segala sisi membuat orang lain begitu mendambakannya. Bagian bawah gaun itu bermodel lurus hingga ke pahanya, memperlihatkan sekaligus menyembunyikan kakinya yang ramping. Rubah betina, melihat aura dewasa yang terpancar dari wanita itu, para pemuda, setengah baya dan ketiga tetua di aula tanpa sadar menyuarakan perasaan was-was mereka. Ahem. Sambil berdehem, Xiao Zhan tersenyum berdiri dan mulai berbasa-basi, "Yafei Xiao Jie, laba tahunan klan Xiao bahkan tidak sebanding dengan laba cabang rumah lelang primermu. Apa yang bisa membuat kita senang?" Ketua klan Xiao benar-benar pandai berbicara. Baru-baru ini, popularitas pasar Xiao telah jauh melampaui rumah lelang kami. Kenyataan ini sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Yafei menatap ketiga tetua yang ada di aula dan menyapa mereka dengan hormat. Sambil mengedipkan mata jernihnya, pandangan Yafei perlahan bergeser pada Xiao Yan, kemudian merasa terkejut. Dengan suara sedikit tertegun, ia berkata, "Melihat keadaan tuan muda Xiao saat ini, sepertinya dia lebih kuat dibanding aku melihatnya terakhir kali. Yafei Xiao Jie, tidak usah bersikap sopan dan panggil aku dengan namaku saja." Tuan muda ini begitu takut mendengarnya. Xiao Yan memperlihatkan senyum polosnya sambil berbicara. Panggilan seperti itu membuatnya luar biasa gelisah. Mendengar ini, Yafei tidak bisa menahan senyum. "Apakah ada sesuatu yang membawamu berkunjung ke klan Xiao?" Xiao Zhan bertanya dengan tersenyum. Yafei mengangguk sambil tersenyum. Dia duduk di kursi kosong di samping Xiao Yan, menjilat bibir merahnya dan berkata, "Ketua klan Xiao, rumah lelang primer telah berhenti memasok bahan-bahan obat yang dibutuhkan oleh klan Jialai." Setelah kata-kata diucapkan, hampir seluruh teh dari cangkir Xiao Zhan pun tumpah ke meja. Pupil matanya diam-diam merasa begitu bahagia sambil ia menyekat teh itu, agar tidak meninggalkan bekas. Kemudian mengalihkan tatapannya pada ketiga tetua, Xiao Zhan juga melihat mata mereka pun memancarkan kebahagiaan. Aula besar itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Xiao Zhan mengosongkan teh dalam cangkirnya dalam satu tegukan sebelum bertanya ragu-ragu. "Untuk alasan apa? Bukankah rumah lelang primer selalu mengambil posisi netral?" Yafei tersenyum tanpa menjawab. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Zhan bertanya lembut, "Berapa harga yang kau harapkan dari kami untuk membayar ini?" "Tidak ada," Yafei terus tersenyum saat berbicara. Kembali terkejut,
Xiao Zhan memperhatikan Ye Fei yang tersenyum dengan ragu-ragu. Dia tidak percaya kalau rumah lelang primer akan membantu mereka dan melukai klan Jia Lai tanpa imbalan. Sambil menyentuh dagunya, Xiao Zhan tiba-tiba tersentak. Berbisik, dia berkata, apakah ini perbuatan tetua terhormat itu? Dengan menjilati bibir merahnya, Ye Fei mengangguk pelan dan menjawab sambil menyeringai, penatua terhormat itu telah membayar kami. Jadi ketua klan Xiao tidak perlu khawatir kalau kami akan menuntut sesuatu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kita berjuang bersama satu sama lain. Mendengar ini, Xiao Zhan menatap ke atas dan tertawa dengan wajah yang begitu bahagia. Tawanya mengirim getaran halus ke seluruh klan. Perlahan menahan tawanya, Xiao Zhan tiba-tiba menyadari bahwa sikapnya terlalu memperlihatkan bahwa dia begitu kewalahan karena kesuksesan ini. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari ketiga tetua tengah mengerucutkan bibir mereka dengan tak berdaya. Tersenyum malu-malu, Xiao Zhan melihat Xiao Yan yang menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia kemudian mengalihkan perhatian dan memarahi Xiao Yan, bocah nakal, kenapa kau tertawa? Di mana sopan santunmu? Pergi sajikan teh untuk Ye Fei Xiao. Xiao adalah panggilan kehormatan. Memutar matanya tak berdaya, Xiao Yan kemudian menggapai meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat lalu bergegas menjamu Ye Fei dengan kedua tangannya. Ye Fei menerima cangkir teh dari Xiao Yan sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba wajah cantiknya berubah. Sepasang matanya yang indah tertuju pada tangan indah Xiao Yan, atau lebih tepatnya, pada cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti arah pandangan Ye Fei, tatapan Xiao Yan sedikit membeku. Tanpa terkesan menghindar, dia pun menarik tangannya. Dengan punggung menghadap ayahnya dan yang lain, dia menyipitkan mata dan menatap wanita cantik di depannya. Mendapat tatapan yang begitu terang-terangan, hati Ye Fei sedikit menegang. Setelah itu karena memahami maksud Xiao Yan, Ye Fei dengan sopan menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Dia pun menyembunyikan ekspresi wajahnya dengan baik. Melihat sikap yang menyenangkan ini, Xiao Yan merasa tenang dan menggosok hidungnya. Dia berjalan malas kembali ke tempat duduknya sambil mengerutkan kening seolah tengah berpikir